Welcome to my channel Historia Lover. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan, baik itu nikmat kesehatan, nikmat rizki, maupun nikmat kesempatan dalam menuntut ilmu. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang di tahun ajaran baru dan selamat bergabung bagi siswa-siswi baru sekalian yang baru masuk ke jenjang SMA maupun SMK setanah air. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi khusus tentang manfaat sejarah atau mengapa sih kita harus belajar sejarah. Mengapa sih sejarah itu penting? Nah, ini saya sampaikan langsung dari ruang belajar saya. Belajar kita tentunya harus tahu manfaat dari apa yang kita pelajari itu. Nah, mari kita mulai dari pertanyaan mengapa? Mengapa sih kita harus belajar sejarah? Karena banyak orang-orang beranggapan bahwa sejarah itu nggak penting. Sejarah itu buat apa sih kita capek-capek belajar sejarah, ingat masa lalu terus, bikin kita nggak bisa move on, bikin kita terlalu terlena dengan masa-masa yang sudah lewat, toh kita nggak bisa kembali ke masa itu. Dan juga mungkin ada yang beranggapan bahwa sejarah itu membosankan karena isinya cerita semua, bikin ngantuk. Kemudian ada juga yang beranggapan bahwa sejarah itu semuanya isinya hafalan aja, jadi nggak disukai oleh orang-orang karena isinya hafalan tentang tokoh, tentang cerita-cerita, tentang angka tahun, sehingga ini jadi momok tersendiri buat mereka. Oh no. Nah, perlulah kita ketahui bahwa kita belajar sejarah itu supaya kita itu tahu jati diri kita, tahu siapa diri kita, bahwa dulu kita itu pernah berjaya, bahwa dulu itu kita dari awal memang sudah punya rasa toleransi yang tinggi, dan bahwa dulu kita itu pernah disakiti karena dijajah. Itu semua penting buat kita tentunya. Nah, seperti yang diungkapkan oleh sejarawan Profesor Ahmad Mansur Suryanegara mengatakan bahwa siapa yang lupa sejarah maka dia jadi jahiliyah. Rasulullah SAW mengatakan kepada orang-orang yang tidak tahu sejarahnya itu jahiliyah. Karena lupa sejarah, makanya diturunkanlah seorang rasul untuk menuturkan kembali sejarah ini. Nah, khusus umat Islam bisa kita lihat juga bahwa kitab suci Al-Quran saja itu sepertiga isinya adalah sejarah. Jadi mungkin juga di sini penonton ada yang nasrani. Saya yakin di dalam kitab Injil juga pasti isinya juga ada sejarah. Nah, dari situ ini sudah cukup mengartikan bahwa sejarah itu istimewa dan penting sekali untuk umat manusia. Karena sejarah itu pasti berhubungan dengan perkembangan, kemajuan, dan kemunduran sebuah zaman. Nah, kemudian kita lihat dari asal kata sejarah. Dari etimologis sendiri, sejarah itu kan berasal dari kata bahasa Arab, ya, dari kata sajaratun yang artinya pohon. Nah, sajaratun bisa berarti silsilah, asal usul. Jadi kalau kita kita tahu sejarah, ibarat kita itu seperti pohon yang punya akar. Jadi artinya kita punya akar. Jika kita punya akar, kita tidak akan mudah tergoyah dengan apapun juga. Dan ketika kita ditebas, maka kita akan terus tumbuh, kita akan menjadi kuat. Itulah pentingnya sejarah. Faktor jatuhnya suatu kaum juga dan umat itu bisa salah satunya itu karena lupa dengan sejarahnya sendiri. Makanya wajar jika penjajah yang menguasai suatu negeri itu akan berusaha menghapus sejarah umat yang dia jajah itu. Tujuannya apa? Untuk menggantinya dengan sesuatu yang dia inginkan, agar karakter hebat dari negara yang dia jajah itu hilang, sehingga jelas siapa yang menjadi pewaris penguasa berikutnya. Nah, dia hilangkan jati diri bangsa yang sesungguhnya. Oh no. Ya, makanya jangan sampai ini terjadi dengan bangsa kita sendiri. Kita harus menyayangi dan menguasai tentang identitas sejarah bangsa kita sendiri. Nah, mengenai fungsi sejarah, Louis Gottschalk itu menuliskan ada 4 fungsi sejarah. Yang pertama yaitu ada fungsi
rekreatif. Fungsi rekreatif ini artinya bahwa sejarah itu membuat kita seolah-olah bisa berwisata dan berpetualang yang mengasihkan dengan cara menyelam ke sejarah. Ketika kita menjelajah sumber-sumber sejarah, itu kan kita bisa sekaligus berwisata, bersenang-senang, seperti ke museum, kemudian ke candi-candi. Itu semua menarik seolah kita menjelajahi sumber-sumber sejarah dari cerita di balik tempat tersebut. Kalian bisa lihat juga betapa mengasihkannya jalan-jalan ke tempat wisata peninggalan sejarah. Kalian bisa lihat vlog saya di vlog ke candi-candi, itu ada di video di channel ini juga. Ada ke museum Lawang Sewu, kemudian ke vlog ke tempat kelentengnya Laksamana Cheng Ho. Kalian bisa lihat. Yang kedua itu adalah fungsi inspiratif. Kita bisa mendapat jutaan inspirasi dari tokoh-tokoh sejarah yang terkenal. Contohnya dari Rasulullah dan para sahabat-sahabat Nabi, kemudian dari tokoh-tokoh dunia, termasuk tokoh-tokoh bangsa kita seperti Soekarno, Hoscokro, Aminoto, kemudian banyak lagi tokoh lainnya deh pokoknya. Kita bisa belajar dari semangatnya mereka. Contohnya kita lihat tokoh favorit saya misalnya ada Muhammad Al-Fatih. Itu adalah panglima perang Islam yang memang luar biasa. Tentu kita sangat terkagumi karena di usianya yang baru 21 tahun dia sudah berhasil menaklukkan Konstantinopel. Contohnya lagi misalnya seperti tokoh perang dunia yaitu Erwin Rommel. Dia terinspirasi dari sosok panglima perang Islam Khalid bin Walid. Nah dari situ dia mendapatkan taktik perang yang jitu untuk menyelamatkan pasukannya di medan Afrika Utara. Nah ini berarti sejarah itu tidak hanya berfungsi sebagai inspirasi, tapi sekaligus fungsi yang ketiga yaitu fungsi instruktif. Sejarah punya fungsi instruktif yang berarti bisa mengajarkan berbagai teknik, salah satunya teknik jitu dalam perang. Yang keempat yaitu fungsi edukatif atau fungsi pelajaran. Jadi dari sejarah kita bisa mengambil satu ibrah. Ibrah itu adalah pelajaran dari peristiwa sejarah tersebut. Artinya kita bisa mengambil makna dalam peristiwa yang terkandung dalam sejarah. Kita lihat dalam sejarah itu bagaimana sebuah bangsa atau peradaban yang agung itu bisa jatuh dan dilupakan zaman. Kita bisa ambil pelajaran agar tidak berbuat senaif atau sebodoh yang dilakukan bangsa tersebut. Nah, dari penjelasan tadi tentunya kalian sudah tahu kan seberapa penting dan istimewanya sejarah. Jadi mari kita bersama-sama meluruskan niat dalam mempelajari sejarah itu. Jangan hanya belajar sejarah karena sejarah itu sebagai mata pelajaran yang wajib, tapi memang untuk meluruskan niat kita agar kita dapat mengambil suatu ibrah atau pelajaran dari kisah umat-umat dan bangsa kita di masa lampau. Karena sejarah itu akan terulang, begitulah faktanya. Sejarah akan terulang kembali di waktu dan dengan tokoh yang berbeda. Berapa banyak buktinya yang sampai kepada kita akan peristiwa yang terulang kembali ke masa sekarang. Contohnya pandemi COVID-19 ini. Jadi sungguh-sungguhlah dalam belajar sejarah agar kita bisa mencetak sejarah yang luar biasa bagi bangsa kita. Jadikan sejarah itu sebagai sumber motivasi dan sumber inspirasi agar kita tahu bagaimana menentukan sikap di masa kini maupun bagaimana untuk melangkah ke depan. Karena dengan sejarah kita bisa melihat masa depan. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga ilmu yang sudah tersampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Salam Historia. And you are my life. Oh 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 oh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka
نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا